jalan lego bujang kalebetna desa Cidagrang ayah hiji sakola SMK 2 Yadika 2 Yadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Yana Cahyana. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 1. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Yadika 2 Cidagrang Pase yang sudah memberikan support saya untuk melakukan kegiatan pendidikan profesi guru ini. Tak lupa saya ucapkan kepada Prodi PPG UPI yaitu Bapak Eka dan seluruh dosen yang terlibat di dalam kegiatan PPG. Yang terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herbert Siregar Eskom MP yang sudah mendedikasikan waktu dan juga segala sesuatu dan ilmunya kepada saya khususnya dan kepada rekan-rekan pada umumnya. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu dan Bapak selaku guru pamong pendamping kami yang selalu berusaha memberikan kualitasnya kepada kami semua. Terima kasih. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya semua? Baik. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam kondisi sehat semuanya, dalam keadaan totalitas juga. Terima kasih sudah hadir dan mau untuk belajar pada kesempatan ini ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak dan juga bagi kalian semua ya. Ya. Sekarang coba untuk doanya Aska dipimpin sama Aska. Silakan. Perhatian. Sebelum kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih semangat. Coba nih perhatikan ke depan ya. Nih. Sekarang kita belajar ya tentang apa, pelajaran apa? Coba lihat. Tentang simulasi dan komunikasi digital ya, dan itu. Tapi kita sebelum mulai pembelajaran ya, kita akan menelaah dulu dengan kondisi kita sekarang ini ya. Ada yang tahu kondisi kita itu sedang apa sekarang? Sedang apa? Yang keras? Dan belajar. Melihat kondisi belajar seperti ini ya, apakah bisa memungkinkan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak memungkinkan? Karena pandemi. Oke. Nah, ini ada beberapa protokol kesehatan. Yang pertama itu apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian Pakai sabun. menggunakan Hand sanitizer. Ini ada don't say. Apa don't say? Jangan berjabat tangan. Jangan berjabat Tangan. Ya, siapa yang mau memberikan komentar? Ayo.
Dari belakang dulu dah komentarnya. Coba dari Iqbal. Komentarnya apa Iqbal? Menurut saya, gambar yang nomor 1 merupakan gambar anak kecil yang sedang menangis karena mungkin anak kecil itu sudah kehilangan ibunya yang sudah berperang karena mati. Oh iya, bagus. Jadi yang pertama kata Iqbal disebutkan bahwa ya ini adalah kondisi anak kecil yang sedang menangis. Ya, bisa kelihatan ya? Bisa. Ya, oke. Kemudian yang kedua, coba Neng. Yang kedua nih, kenapa nih kondisinya? Gambar anak kecil yang udah meninggal karena perang gadget di Palestina. Oh iya, siap. Bagus ya. Oke, beri tepuk tangan untuk dua teman kalian yang sudah memberikan apresiasi. Sekarang ini yang terakhir. Coba Asep, sebutkan yang terakhir. Yang terakhir menggambarkan sekelompok anak-anak yang tetap belajar walaupun dalam kondisi berperang. Tetap belajar walaupun Dalam kondisi berperang. kondisi berperang. Oke. Ini ya, coba perhatikan. Oke. Tadi Bapak lupa ya untuk absen. Sekarang di absen dulu sebelum mulai pembelajaran intinya. Ya, tadi udah notifikasi sudah disiapkan. Sekarang yang hadir itu Asep Gunawan, hadir ya? Aska, hadir. Arsyad, hadir. Dapa, oke. Dapa hadir. Kemudian Iqbal, hadir. Ferry. Oke, ini maksudnya kita akan mereview, ya. Kita akan mereview. Kemudian kita akan memulai dengan mengingat kembali materi yang sebelumnya yang kita pelajari itu apa? Tentang apa? Tentang komunikasi. Oke, sebelumnya ini ya, tentang tentang komunikasi. Coba Aska, komunikasi itu apa menurut Aska? Menurut saya ya ngobrol biasa. saling berbagi makna. Saling berbagi makna. Oke. Coba Asya. Komunikasi menurut Asya apa? Komunikasi itu adalah mengungkapkan kita kepada seorang. Ungkapan seorang. Perasaan cinta itu. Ungkapan perasaan. Oke, Bapak. Coba. Bapak ingin kawan semua komunikasi dari semua. Berbicara kepada lawan bicara dan menyampaikan pendapat. Berbicara pada lawan. Kayak pertandingan tuh ya. Oke, siap. Iqbal. Apa Iqbal? Komunikasi menurut saya adalah sebuah interaksi antara seseorang dengan yang lainnya atau seseorang dengan kelompok, seperti membahas tugas atau masalah yang sedang terjadi. Saya menyimpulkan, artinya sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Terima kasih berarti kalian sudah bisa menyimpulkan materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, oke, terima kasih. Sekarang kita maju lagi ke materi advance atau materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai yaitu dengan komunikasi ya. Nah, materi yang dibahas hari ini adalah tentang komunikasi dalam jaringan. Ya, dalam jaringan. Apa yang dibutuhkan nih ketika komunikasi dalam jaringan? Handphone. Apalagi? Kuota internet. Iya betul. Kalau sudah kuota gimana kita mau ngobrol ya? Gitu. Ya bagus ya. Terima kasih. Oke, ini tentang komunikasi dalam jaringan. Oke, coba bacakan dulu nih. Coba bacakan. Kita belajar ini, ya. Ayo ya kita cari apa yang kita harapkan sih dalam pembelajaran ini sebenarnya yang kita harapkan. Coba baca di sana yang pertama. Kami dapat membedakan dan mencontohkan jenis komunikasi daring berdasarkan pelaksanaan. Oke, diulangi coba. Kami dapat membedakan dan mencontohkan jenis komunikasi daring berdasarkan waktu pelaksanaan. Adakah yang tahu atau pernahkah di antara kalian yang menggunakan icon di komputer atau di handphone? Yang icon ini siapa ya? Ada. Apa siapa?
WhatsApp. WhatsApp. Apa yang dilakukan? Chatting orang lain. Jadi orang lain. Bisa berkomunikasi dengan Oke, yang ini namanya kata tulisnya ini adalah WhatsApp. WhatsApp. Kegunaan WhatsApp apa? Untuk untuk berkomunikasi. komunikasi. Untuk Komunikasi dengan cara apa saja kelebihan dari WhatsApp? Bisa video call. Apa Ika? Bisa video call. Ini ya, yuk kita lihat. Nah, di sini ada sinkron dan asinkron. Oke, kita lihat videonya. Perhatikan ya tentang video yang akan Bapak sampaikan sekarang. Halo siswa-siswi yang dibanggakan, jumpa lagi di dalam pembelajaran dengan materi simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi daring, sinkron, dan asinkron. Apa itu komunikasi daring, sinkron, dan asinkron? Nah, ini ya kita bahas. Jadi komunikasi ini biasanya dilakukan ketika waktu-waktunya itu memang waktu yang cepat ya, dimana komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan apalagi ketika kondisi pandemi ya. Nah, jadi komunikasi daring adalah singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Jadi komunikasi dalam jaringan dimana jaringan ini melibatkan atau yang dilakukan itu melalui online menggunakan jalur internet. Kemudian komunikasi daring ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinkron. Nah, untuk membahas sinkron itu apa? Oke, kita lihat bersama-sama ya. Nah, komunikasi sinkron ya merupakan komunikasi yang dilakukan menggunakan komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet ya, khususnya seperti itu. Kemudian waktunya juga ini ternyata nyata dan secara serempak. Nah, di dalam komunikasi daring sinkron ini ada dua tahap, yaitu text chat dan juga video chat. Ya, seperti kita paham ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada komunikasi asinkron. Apa itu komunikasi asinkron? Ya, komunikasi asinkron adalah komunikasi yang juga menggunakan komputer atau smartphone, namun dalam waktu yang tidak serempak atau yang dilakukan itu secara tunda gitu. Tapi tetap sama menggunakan internet, tapi waktunya itu secara tertunda. Seperti apa? Ada email, kemudian ada lagi ya sebut juga sebagai website. Nah, itu bagian dari asinkron ya dalam komunikasi. Nah, komponen apa saja nih pendukung dari komunikasi daring? Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras seperti handphone, headset, dan laptop ya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak seperti yang kita ketahui ya. Adanya WhatsApp, Zoom, website, dan juga adanya email. Yang selanjutnya adalah brainware atau pengguna ya. Nah, si brainware ini dikatakan sebagai user yang menggunakan aktivitas ketika berkomunikasi daring, sinkron maupun asinkron. Nah, itulah tentang pembahasan komunikasi daring, sinkron, asinkron. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Buka QR store-nya, kita buka KPD. Oke, nih. Silakan scan barcode di bawah ini dengan menggunakan QR scanner. Oke, silakan. Bisa lihat? Coba. Udah? Udah. Silakan kerjakan. Ini punya Arsya, ya. Nilainya 8,3 bagus. Tukang untuk Arsya. Ya, ini sudah KPD-nya sudah ada. Nanti Bapak akan print out dan akan dikirim dan Bapak akan ke dalam delay. Kemudian yang email tadi, ya Bapak akan cek juga akan Bapak
Sekarang scan lagi untuk evaluasi sebagai penutup pembelajaran kali ini ya. Silakan scan lagi evaluation, outstanding, excellent, very good, below performance ya. Silakan. Masuk nggak? Udah bagus ya. Nilainya itu 7, cuma Hani nggak apa-apa, nilainya masih 6 ya di sini. Nah, nanti ada remedial ya. Yang tidak mengerti ini apa? Coba bisa dijelaskan tidak? Nggak apa-apa. Coba. Itu kan yang nomor 4 yang Ulangi gimana? nomor 4 yang saya bisa. Singgahannya aja nanti Hani ada beberapa sesi remedi ya untuk mengetahui materi yang diberikan. Oke, overall terima kasih banyak anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai juga dan Allah berkahi. Terima kasih ya. Sekarang refleksi. Nah, ada feedback nih. Coba siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari kita belajar yang tadi itu apa? Saya sendiri jadi bisa lebih tahu apa itu komunikasi sinkron dan asinkron, terus komunikasi verbal dan non-verbal. Oh, verbal dan non verbal. Ada lagi nggak? Dan untuk semua, terima kasih. Evaluasinya juga bagus semua. Ya, Bapak rasa cuma Hani saja, Hani tetap semangat, tidak apa-apa, karena kesalahan itu merupakan sebuah cambuk untuk kita menuju ke arah yang lebih baik lagi, untuk menuju kesuksesan. Oke? Aska, itu doanya. Terima kasih ya. Iya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Berikan aplaus untuk semuanya. Semoga kalian sukses, bisa menggantikan Bapak posisinya sebagai guru, memberikan sumbangsi ilmu ya kepada anak-anak bangsa. Terima kasih. Bapak ucapkan semoga sehat selalu, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin. Diberikan kemudahan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.